Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat-Mu roh hidup dapat hadir di gereja-Mu di tempat ini untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan Dia. Dan saat ini kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mohon Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami, memberikan kami hati yang tenang, hati yang terbuka, hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu. Biar kami konsentrasi yang baik, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar secara bersama-sama ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu juga yang terbatas di dalam menyampaikan firman ini. Hamba-Mu menyadari ada banyak keterbatasan di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman ini. Itu pakai lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menolong kami seluruh jemaat-Mu di dalam memahami firman Tuhan saat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kita bisa berkumpul di tempat ini di awal bulan Desember ini. Itu bukan karena usahanya kita Bapak Ibu, melainkan hanya kasih Tuhan di dalam hidup kita setiap pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sudah ditemukan Roma 5 ayat 1 sampai 11. Silakan Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab kalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang dalam awal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima kedamaian itu. Demikian jauh pembacaan kita hari ini, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara-saudariku, hari ini kita bersyukur kalau kita sudah berada di minggu yang pertama di bulan Desember ini. Hari ini atau minggu ini merupakan Advent yang pertama yang sudah kita lihat tadi, bahwa kita menyalakan satu lilin hari ini. Itu adalah merupakan hari yang bersejarah di dalam menantikan kedatangan Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah dan dinubuatkan oleh para nabi pada saat itu. Advent yang pertama ini atau Advent itu adalah merupakan suatu hari yang dinantikan oleh umat Allah atau umat lihat. Ya, kalau pada zaman dahulu adalah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, dan juga kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang adalah gereja. Itulah yang harus kita menantikan kedatangan atau juru selamat, yaitu Kristus itu sendiri. Ya. Penantian kedatangan Kristus saat itu yaitu untuk membawa keselamatan bagi umatnya yang percaya kepadanya. Dan hal itu telah digenapi oleh Kristus, telah Dia datang membawa keselamatan itu di dalam dunia melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Dengan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, dan Dia juga telah bangkit dan naik ke surga. Itu yang sudah digenapi tentang kelahiran Kristus di dalam dunia. Dan sekarang kita sebagai gereja Tuhan, kita juga menantikan kedatangan Yesus itu kembali. Tentu Bapak Ibu, di dalam penantian ini berbeda dengan penantian yang pertama, dengan penantian yang kita nantikan saat ini. Kalau penantian yang pertama yaitu untuk menantikan untuk membawa keselamatan bagi kita umat yang ada di bawah murka Allah. Tetapi kedatangannya yang kedua adalah untuk membawa pemisah atau penghakiman bagi setiap umat manusia. Itu yang kita nantikan. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua untuk melakukan penghakiman bagi setiap kita. Setiap kita yang percaya akan dibawa oleh Kristus bersama-sama dengan Dia di tempat di mana Dia berada. Tetapi bagi setiap umat yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan juga dipisahkan, ditaruh di tempat yang di mana di neraka hidup kekal juga terdapat. Itu Bapak Ibu berbicara tentang penantian. Itulah tema kita hari ini di dalam minggu yang pertama atau di dalam minggu Advent yang pertama ini. Kita merenungkan satu tema, yaitu menanti dengan penuh harapan. Menanti dengan penuh harapan. Bapak Ibu saudara-saudariku, tentu berbicara tentang menanti Bapak Ibu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kita tahu bahwa di dalam menanti itu tidak mudah untuk menunggu atau menanti sesuatu yang kita harapkan. Tidak mudah. Apalagi Bapak Ibu, kalau tadi kita mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah untuk melakukan penghakiman bagi setiap umat
baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Orang yang percaya akan dibawa oleh Kristus bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang tidak percaya akan ditempatkan di tempat yang tidak juga dikehendaki oleh Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah kapan waktunya kedatangan Kristus yang kedua? Kapan Kristus itu datang? Tentu Alkitab firman Tuhan menegaskan, tidak ada seorang pun yang tahu Bapak Ibu kapan Tuhan itu datang, kapan akhir zaman itu datang, kapan Kristus datang yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu Bapak kapan itu datang Kristus yang kedua kali. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 36 dan juga Markus pasal 13 ayat 32. Di sana kita melihat bahwa kedatangan Kristus atau pada akhir zaman tidak ada seorang pun yang tahu. Dan katakan tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, di dalam 1 Petrus Bapak Ibu, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan ayat 10, di sana dijelaskan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 hari, dan 1000 hari sama dengan seperti satu hari. Artinya bahwa kapan kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan hari ini, waktu ini, dan tempat ini, itu adalah ajaran yang salah. Benar-benar Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua atau akhir zaman itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan. Maka dengan hal itu kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus siap sedia di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan kita? Apa yang kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang satu tema, ini adalah menanti dengan penuh harapan. Menanti dengan penuh harapan. Sekali lagi saya katakan bagi kita bahwa menanti atau menunggu bukanlah perkara yang mudah, Bapak. Menanti atau menunggu bukan suatu perkara yang mudah. Menanti itu butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh kesiapan hati, butuh namanya waktu, dan siap menanggung segala konsekuensi di dalam kita menanti atau menunggu sesuatu. Contohnya Bapak Ibu, kenapa saya katakan bahwa menanti ini atau menunggu adalah bukan suatu perkara yang mudah bagi setiap kita. Contohnya ya, mungkin ada pemuda remaja atau dulu kisah nyata, ada teman saya waktu kami berangkat dari Nias pergi ke sekolah teologi, dan ternyata teman saya ini adalah dia sudah punya hubungan dengan seseorang atau seorang perempuan. Jika dia berangkat, dia berjanji ya, mereka berjanji bahwa mereka nanti menunggu selesai kuliah. Tahu-tahu Bapak Ibu sudah sampai di Jawa Barat. Ternyata 1-2 tahun masih ada hubungannya, masih ada komunikasi. Tetapi di atas 2 tahun sudah mulai tidak ada lagi komunikasi. Dan wanita yang menunggu di Nias, dia duluan menikah.
Artinya bahwa menunggu teman saya dari selesai kuliah tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi wanita ini dia duluan daripada itu. Artinya bahwa menanti atau menunggu seseorang tidaklah mudah untuk kita lakukan. Ya, mungkin juga yang para pemuda, ya. Kalau ada yang sudah berjanji, saya ingatkan bahwa menanti atau menunggu itu adalah bukan hal yang mudah. Kita harus benar-benar siap, ada kekuatan, ada butuh waktu, ada kesiapan hati. Kita harus juga siap menerima segala konsekuensi di dalam kita menunggu, di dalam kita menanti. Apalagi Bapak Ibu, kalau orang yang berjanji kepada kita, orang yang memberikan harapan bagi kita, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, maka hal itu akan mudah sekali kita tidak sabar untuk menunggu dan menanti. Tidak sabar untuk menunggu dan menanti. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang membuat seseorang tidak mudah atau tidak sabar untuk menunggu dan menanti? Tentu ada beberapa hal di dalam pembacaan kita hari ini. Paulus mengingatkan kita bahwa marilah kita harus menyadari bagaimana kita menanti dengan penuh harapan. Menanti dengan penuh harapan. Kalau kita tidak ada kekuatan, tidak ada kesiapan hati, tidak ada kesungguhan di dalam menunggu, pasti kita akan meninggalkan apa yang kita. Nah, supaya kita bisa bertahan di dalam menanti, Bapak Ibu, di dalam kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Paulus di dalam pembacaan kita hari ini mengingatkan kita ada hal yang harus kita persiapkan supaya kita ini tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah meninggalkan Tuhan di saat kita menantikan kedatangannya. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita tidak tergoyahkan atau kita tidak meninggalkan Tuhan di dalam masa-masa penantian, di dalam masa-masa menunggu kapan kedatangan Yesus itu, yang pertama lewat firman Tuhan ini kita harus sadar akan status kita. Kita harus sadar status kita ini adalah sebagai orang yang dibenarkan dan menjadi anak. Supaya kita bisa sabar bertahan di dalam menunggu, di dalam menanti, perlu kita menyadari siapa diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar status kita adalah sebagai orang yang dibenarkan dan menjadi anak. Perhatikan Bapak Ibu di dalam pembacaan kita di dalam Roma pasal 5 ini ayat 1 sampai yang kelima. Kita disadarkan di sana. Paulus menyadarkan kita bahwa karena dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bahwa kita bisa kuat, kita bisa bertahan ketika kita sadar bahwa kita ini bukan seperti manusia biasa atau yang ada di sini. Kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan, Bapak Ibu. Kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Status kita ini adalah bukan status gampangan, Bapak Ibu. Status kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kita harus sadari bahwa kita tidak boleh mudah meninggalkan Tuhan. Bahwa kita tidak boleh hanya sedikit ada kesengsaraan kita berbalik meninggalkan Tuhan.
Ini yang harus kita sadari. Ini yang membuat kita kuat di dalam menanti kedatangan Tuhan, di dalam menantikan Kristus di dalam hidup. Harus tahu, saya ini bukan seperti dunia. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak-anak Allah. Saya adalah orang yang sudah benar. Saya tidak mudah mengganggu. Ini harus dasar kita. Ini yang harus kita pegang. Sehingga kita tidak mendengar, oh di sana ada sesuatu lalu kita. Jadi pahamilah bahwa statusmu adalah status orang yang sudah benar. Pahamilah bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Tidak sama dengan tidak sama dengan orang-orang pada di sini. Status ini bukan status asal-asalan, Bapak. Status itu adalah status yang berharga. Untuk mendapatkan status ini, Bapak Ibu, butuh pengorbanan. Siapa yang mengorbankan? Yesus Kristus. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang beriman. Itu bukan karena usaha saya, bukan karena usaha Bapak Ibu, tetapi ada yang rela mati, ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan status. Kita diberikan status yang cuma-cuma. Perhatikan di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, Bapak. Bagaimana Kristus rela mati? Dia mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita dari hukuman Allah. Dia mati untuk kita. Dia mengangkat kita. Kalau status kita adalah umat berdosa, tapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, status kita berubah menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan, menjadi orang dan menjadi anak. Perhatikan baik-baik, Bapak. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana Kristus mengorbankan dirinya supaya kita ini layak didamaikan dengan Allah. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa saya ini bukanlah status sembarangan yang saya sandang. Status saya adalah anak Allah, dan itu adalah status yang sangat berbeda. Sehingga kita di dalam menantikan kedatangan Kristus bertahan kuat, menyadari kita bahwa ini adalah saya bukan orang sembarangan, saya bukan manusia sembarangan, tapi saya adalah anak kita. Harus hidup berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sampai Yesus itu. Jadi Bapak Ibu, status kita bukanlah status gampangan. Ini yang harus kita sadari. Tetapi realita yang terjadi di dalam kalangan Kristen, ada banyak orang Kristen yang memandang, yang tidak menghargai statusnya sebagai anak-anak. Kalau kita melihat perbuatan sikap setiap hari, ada yang lebih buruk, ada yang lebih jahat dibandingkan orang-orang yang belum mengenal. Ini sangat disayangkan, Pak. Karena belum memahami statusnya dia belum memahami siapa dirinya sesungguhnya. Dan mungkin hal ini bisa jadi karena hanya cuma ikut-ikutan. Mungkin hal ini bisa jadi karena hanya cuma sekedar pengen jadi pengikut saja, tanpa menghidupi statusnya sebagai anak, tanpa menghidupi statusnya sebagai orang yang sudah dibenarkan, sehingga kehidupannya masih seperti yang dulu. Seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Tetapi kakaknya sudah orang Kristen, tetapi hidupnya masih seperti. Harusnya kita sebagai orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, kita harus tinggalkan jauh-jauh perbuatan yang hidup lama, tapi kita hidup di dalam perbuatan hidup. Maka dalam hal itu Bapak Ibu, dengan kita menyadari, sadar akan siapa kita di hadapan Allah, maka kita tidak mudah goyah
kita tidak mudah meninggalkan Tuhan di dalam hidup. Kita tidak mudah melenceng di dalam masa-masa penantian. Kita sekalipun kita dihadapkan berbagai macam tantangan kehidupan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan apapun, kita bisa lewati karena kita memiliki dasar yang pokok. Saya adalah anak Tuhan. Saya tidak mau dikalahkan oleh situasi-situasi yang ada di sekitar saya. Saya mau hidup sungguh-sungguh berpegang di dalam pengharapan iman yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup saya. Saya sungguh-sungguh berpegang teguh, menunggu menantikan Kristus menjemput saya di masa akhir zaman. Itulah satu kekuatan. Tetapi bagi kita yang tidak menyadari status kita, maka mudah sekali meninggalkan kita. Mudah sekali menutupi tuntas. Sedikit ada persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan sekolah, persoalan usaha, persoalan apapun melanda hidup kita. Dan ketika kita tidak sadar bahwa saya adalah anak Tuhan, maka mudah kita meninggalkan. Jika kita tidak menunggu kedatangan Tuhan dan kebaikan. Ingat Bapak Ibu bahwa di dalam menjalani hidup ini, saya katakan tadi, di dalam menanti, di dalam menunggu itu butuh kekuatan, butuh kesiapan hati. Dan dalam hal itu, sebagai orang percaya, di dalam kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua, berpeganglah teguh pada iman dan pengharapan yang sudah Tuhan berikan. Berdirilah teguh, janganlah goyah. Tetaplah pandang pada Yesus, bahwa Dia akan datang, akan membawa kita bersama. Bagi setiap kita yang setia, tetap berpegang pada pengharapan. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita harus menanti dengan penuh harapan. Jangan sampai harapan kita hilang di tengah-tengah jalan. Akhirnya tujuan hidup kita tidak tercapai. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menanti dengan penuh harapan. Sekalipun banyak tantangan di dalam hidup kita, banyak persoalan yang kita alami. Memang dunia ini adalah penuh dengan tantangan. Tidak ada seorang pun yang tidak diperhadapkan dengan tantangan di dalam dunia ini. Maka sebagai orang percaya, kita harus berpegang teguh pada iman kita dan pengharapan kita. Poin yang kedua, agar kita menanti dengan penuh harapan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah kita harus ingat ada jaminan kepastian hidup kekal yang diberikan. Ada jaminan kepastian hidup kekal yang diberikan. Tentu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa seseorang tidak mudah untuk menanti atau menunggu kalau belum ada kepastian. Seseorang bisa bertahan menunggu kalau sudah ada janji yang pasti. Kalau kita masih belum ada kepastian, adalah tujuan mengatakan mau dibawa ke mana, mau dibawa ke mana kalau tidak ada kepastian. Tapi kita sebagai orang percaya, Allah kita adalah bukan Allah pemberi harapan palsu. Allah kita bukan Allah seperti orang yang imani di sana. Tetapi Allah kita adalah Allah pemberi janji, pemberi jaminan, pemberi kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ini adalah janji. Sehingga ketika kita di dalam menanti, di dalam menunggu, karena ada satu janji yang diberikan oleh Allah yang pasti, kita bisa kuat bahwa saya menantikan janji kepastian itu, bahwa saya kelak akan hidup di dalam janji. Sekali lagi bahwa Allah yang kita sembah Bapak Ibu, Allah yang kita puji adalah bukan Allah pemberi harapan palsu, melainkan Allah yang memberikan jaminan kepastian hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus.
di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ini adalah janji, dan ini adalah pasti, tidak palsu. Maka itulah kekuatan kita ketika kita menghadapi, menjalani hidup di dalam menantikan kita. Ada kepastian. Ini yang harus kita ingat. Sekalipun ini kita menderita, sekali ini pun tubuh kita ini mengalami aniaya, karena ada janji kepastian. Itu yang harus kita ingat. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 Bapak Ibu ayat 11 dan 13, di situ Tuhan juga menjanjikan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menerima hidup kekal. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Jadi Allah kita adalah Allah yang memberikan kepastian hidup. Nah, di dalam Roma yang sudah kita baca, Paulus sudah mengingatkan jemaatnya dan juga kita yang hadir saat ini. Kita bisa bertahan di dalam menunggu, di dalam menaruh harapan, karena ada janji yang pasti yang diberikan. Perhatikan Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-9, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 saya bacakan untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darinya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab kalau kita ketika masih sebelum diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu di sana jelas bahwa setiap kita yang menanti dengan penuh harapan, kelak kita akan dimuliakan oleh Allah dan menerima hidup kekal. Dalam ayat 2 di sana dikatakan Bapak Ibu, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam penuh harapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah janji Tuhan. Inilah janji Allah bahwa setiap kita yang beriman, yang percaya kepada Yesus akan dimuliakan, akan menerima hidup. Maka dengan hal itu, di dalam pembacaan kita tidak boleh mudah terombang-ambing. Jangan sampai kita di dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, kita tidak berdiri teguh pada pengharapan kita, pada janji Allah yang sudah dinyatakan, dan akhirnya kita tidak dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat ini, di dalam menantikan Kristus yang kedua kali, kita harus siap, kita harus kuat, karena ada janji, yaitu kita menerima kehidupan kekal. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan di dalam. Kita tidak boleh berubah, meninggalkan iman kita dengan hanya masalah seperti ini, hanya masalah ekonomi, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah usaha bangkrut, lalu kita meninggalkan Tuhan
Tuhan ingatkan kita hari ini bahwa di dalam menanti pasti kita diperhadapkan berbagai macam tantangan persoalan. Tetapi jangan kita kalah dengan hal tadi. Malah kita terus hidup berdekat dengan Tuhan. Malah kita hidup terus beriman bahwa Tuhan, saya akan menerima mahkota. Yesus berkata, Bapak Ibu, di dalam Matius 10 ayat 28, begini firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun di dalam. Jadi kita tidak boleh takut dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang hanya cuma menyiksa tubuh. Tetapi takutlah pada Allah yang menyiksa tubuh dan juga membunuh jiwa. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Di dalam ayat 5, di dalam Roma yang sudah kita baca, bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Maka dalam hal itu jangan mudah terkembang. Perhatikan di dalam ayat 5, misalnya dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Tentu setiap kita sebagai orang yang sudah percaya, yang menjadi harapan kita adalah kelak masuk surga. Itu sebuah harapan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi di dalam kita menanti ini, janganlah meninggalkan Tuhan. Bermegahlah, tekunlah ketika ada kesengsaraan, ketika ada penderitaan. Jangan bergeser dari kita. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu, begini firman Tuhan. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melimpahkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi Bapak Ibu, menantilah dengan penuh hati. Setialah sampai akhir, itulah yang menerima mahkota. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, ada 2 hal yang harus kita sadari di dalam menanti kedatangan yang kedua, yaitu sadarilah bahwa statusmu bukanlah status perang. Kamu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan anak Allah, sehingga kamu jangan mudah tergoyahkan oleh rupa-rupa dunia. Yang kedua adalah peganglah teguh janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan hidup kekal dan Dia akan memuliakan kita di surga. Dalam firman Tuhan ini menumbuhkan iman kita, bertahan di dalam menanti kedatangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami hari ini bahwa kami tidak mudah untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua, ya Tuhan. Secara manusia kami terbatas di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Tetapi dalam firman-Mu hari ini mengingatkan kami bisa melewati ketika kami sadar bahwa kami adalah orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka kami harus terus berpegang teguh, bermegah di dalam Allah, bermegah di dalam kesengsaraan kami,
karena kami kuat, karena ada Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di dalam menjalani hidup ini. Dan juga Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap kami yang sudah dibenarkan, setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima mahkota kehidupan, hidup kekal dan dimuliakan oleh Allah di dalam kerajaan surga. Dan biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan meneguhkan kami, mengokohkan kami sebagai orang-orang percaya di dalam kami menjalani hidup kami di masa-masa penantian ini. Karena ketika Engkau datang yang kedua kalinya, mendapatkan kami tetap setia, tetap mendiri Engkau, sehingga kami ya Tuhan mendapatkan mahkota hidup kekal. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami agar kami tetap Engkau dapati setia di dalam iman kami, sehingga kami tidak terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran dunia yang mungkin membawa kami jauh dari Engkau. Teguhkan iman kami, kokohkan setiap kami, teguhkanlah pengharapan kami, karena Engkau mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Dan kami yakini dan kami imani bahwa Yesus telah memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kami yang percaya. Doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada